Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Indriani dengan NPM 2113041088. Di sini saya akan melakukan praktik video dasar mengajar, yaitu keterampilan memberikan variasi mata kuliah micro teaching yang diampu oleh Ibu Eka Sophia Agustina SPD EPD dengan observer lisan saya Ida Ayu Made Kertiasi dan observer tulis saya Mika Ida Sionarta dan siswa saya Cynthia Maharani. Selamat menyaksikan. Baik, langsung mulai ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Baik, Bu. Sehat, Bu, sedikit. Gimana? Sehat sedikit. Kok sedikit? Banyaknya ngantuk, Bu. Oh, ngantuk. Baik, nanti kalau pada ngantuk kita melakukan ice breaking ya. Sekarang Ibu minta pada ketua kelas ini, ketua kelasnya siapa? Iya, Bu. Ya, pada Cynthia, Ibu minta tolong untuk memandu doa kita supaya pembelajaran berjalan dengan lancar ya. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih pada ketua kelas yang sudah memimpin atau memandu doa kita pada pagi hari ini. Di sini ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Oke, Ibu absen saja ya. Baik, Bu. Ayu, Ada, Bu. ayo kalau Mas. Belum sarapan. Ngantuk, Bu. Ayo kita semangat. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Sehat sih, Bu, cuma sedikit. Oke, Beta. Sedikit. Beta ini kenapa lebih lemas daripada Ayu? Apa, Bu, ngantuk? Oh, pada ngantuk. Pagi-pagi pada ngantuk pada begadang ya? Kerjain tugas ya? Makan bola ya, Bu. Waduh. Cantika. Ada, Bu. Cantika kabarnya apa? Luar biasa, Bu. Nah, kayak Cantika dong. Semangat. Iya, Bu. Cici. Sakit, Bu. Cici sakit apa? Gak tahu, Bu, itu ada suratnya. Udah berapa hari Cici di dalam kelas? 2 hari, Bu. Kayaknya dia sakit hati deh. Aduh. Lalu tuh tahu tuh. Waduh. Iya. Hadir. Dino. Baik. Di kelas ini hanya satu orang ya yang tidak hadir. Cici. Baik, kita langsung saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan materi tentang teks puisi. Nah, sebelum kita mempelajari lebih mendalam apa sih itu teks puisi, di sini pasti ada yang masih mengingat tentang materi kita minggu lalu tentang teks apa? Teks apa ya, Bu? Inisialnya apa, Bu? Teks apa? Hayo, dia itu merupakan langkah-langkah kata kuncinya. Oh, saya, Bu. Apa? Teks prosedur. Ya, benar sekali. Ada yang masih ingat apa itu teks prosedur? Saya, Bu. Ya, tidak. Teks yang berisikan tentang langkah-langkah, langkah-langkah pokoknya secara sistematis. Ya, benar. Jadi teks deskripsi itu merupakan teks yang di dalamnya memuat langkah-langkah yang secara sistematis atau berurutan. Jadi teks deskripsi memiliki polanya, strukturnya yang sudah ditentukan. Oke, masih pada ingat ya materi yang minggu lalu kita pelajari? Ya, Bu, masih. Kok pada masih tadi ada yang bilang ngantuk, ada yang bilang lapar. Coba kalian pada berdiri dulu, kita sedikit kita permainan supaya kita semangat. Baik, Bu. Permainannya
ditulis oleh penyair untuk mengungkapkan isi hatinya, Bu. Ya, betul sekali. Teman-teman yang lain bisa menambahkan pendapat dari Ida. Siapa yang tahu apa itu teks puisi? Ika, teks puisi apa? Puisi adalah teks yang berirama yang berisi tentang syair-syair atas hati. Ya, baik. Ibu jelaskan ya apa itu teks puisi supaya kita tidak bertanya-tanya. Jadi di sini teks puisi merupakan suatu bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan penyair yang dituangkan dengan memanfaatkan segala gaya bahasa, kreativitas, dan imajinasi pengarang dengan rangkaian bahasa yang indah serta mengandung irama juga makna. Nah, di sini Ibu mau bertanya sama kalian. Puisi yang berisi tentang ungkapan hati itu maksudnya seperti apa sih? Ungkapan hati itu yang dirasakan dari hati. Oh, jadi apa yang ada di hati gitulah ya. Pokoknya ya benar sekali. Jadi dalam membuat puisi itu kita bisa tuangkan dari dalam hati kita. Apa sih yang ada di dalam hati kita, maka kita tulis di puisi kita. Curahan hati, Bu. Nah, benar, curahan hati. Yang kedua yang ada di pikiran. Yang ketiga ada perasaan penyair. Jadi dari hati, perasaan, pikiran yang dimiliki oleh seseorang itu bisa dituangkan menjadi sebuah puisi. Paham tentang pengertian puisi? Kalian harus menyimak, catat bila perlu dicatat, karena di akhir nanti kita akan ada pemulasan atau evaluasi dari materi yang sudah dijelaskan. Oke? Baik, Bu. Nah, dari pengertian puisi selanjutnya ada ciri-ciri. Siapa di sini yang bersedia membantu Ibu membacakan? Baik. Baik, Bu. Ciri-ciri. 1. Puisi terdiri dari beberapa bait, yaitu setiap bait terdiri dari 4 baris atau bait. 2. Puisi akan menggunakan diksi atau kata-kata yang bersifat biasa untuk memperindah bunyi. Contoh penggunaan kata dalam puisi: wahai rembulan yang indah, jenguklah jendela kasihku. Yang ketiga, diksi pada puisi harus memperhatikan rima. Rima adalah potongan bunyi, baik dalam baris atau barik atau angin saja. Rima bisa berbunyi a atau ab. Bukan, contohnya itu bukan kematian dengan menusuk kalbu. Keridoanmu menerima segala tiba. Tak ku tahu setinggi itu atas debu, dan bukan nama Tuhan bertahta. Yang 4, puisi biasanya menggunakan majas atau peribahasa. Baik, terima kasih kepada Cynthia yang sudah bersedia membantu Ibu untuk membacakan ya. Jadi Ibu jelaskan ciri-ciri puisi. Yang pertama, puisi terdiri dari beberapa bait. Nah, setiap bait terdiri dari 4 baris atau baris. Di sini siapa yang sudah pernah membuat puisi? Saya, Bu. Nah, kalian waktu membuat Cynthia waktu membuat puisi apakah memperhatikan ciri-ciri yang di depan? Iya, Bu. Cynthia memperhatikan? Perhatikan, Bu. Ya, jadi benar ya, membuat puisi itu harus sesuai ciri-cirinya, harus ada 4 baris. Kalau tidak mengikuti aturan, maka puisi itu tidak tertarik untuk dibaca. Yang kedua, puisi akan menggunakan diksi atau kata-kata yang bersifat kiasan. Apa sih kiasan itu, ada yang tahu? Kata yang ini apa namanya, kayak bukan sesungguhnya, bukan sesungguhnya. Itu yang menurut kata tidak, bukan kata yang sesungguhnya. Kalau menurut Dika, kiasan itu apa? Oh, begini kata keindahan. Kalau menurut Cynthia yang sudah pernah membuat puisi nih, apa sih bahasa kiasan? Bahasa biasa itu bahasa buat sebenarnya, Bu. Jadi misal kayak wajahmu mbak bulan siang. Berarti wajah itu bulan siang itu bukan, Bu. Tapi kayak wajahnya itu pucat. Iya, berarti tahu semua. Jadi benar, dalam puisi itu harus memiliki kata kiasan supaya dalam puisi itu bisa menarik perhatian. Emang benar, bukan dia seperti bulan yang siangan. Emang ada bulan di siang hari? Tidak ada kan? Nah, jadi harus memiliki kata kiasan. Yang ketiga, diksi pada puisi harus memperhatikan rima. Biasanya rima dan puisi itu berbentuk apa?
peribahasa itu? Kalau majas itu gaya bahasa yang gunanya menciptakan efek-efek tertentu, Ibu. Iya, majas itu contohnya seperti majas iya, bola, personifikasi dan lain-lain ya. Kalau peribahasa, contohnya seperti tong kosong Dari bunyinya banyak ngomong. Tidak akan Iya, jadi kita ketika ingin berbicara atau ngomong itu harus penting, jangan langsung ngomong, jangan yang penting ngomong, yang harusnya penting, yang penting diomongin. Ya, baik, paham ya? Selanjutnya jenis-jenis puisi. Kepada Ida, tolong bantu Ibu untuk membacakan jenis-jenis puisi. jenis-jenis puisi. Yang pertama adalah puisi naratif. Puisi naratif adalah puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Yang kedua yaitu puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang mengungkapkan berbagai perasaan penyairnya. Perasaannya tersusun dalam barik-barik atau baris. Yang ketiga ada puisi deskriptif. Yaitu puisi deskriptif adalah puisi di mana penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap suatu keadaan, peristiwa, benda maupun suasana yang menarik perhatiannya. Fadlan, tolong diperhatikan ya. Jadi Ibu jelaskan ulang ya. Puisi naratif. Puisi naratif adalah puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Jadi puisi naratif ini dia mengungkapkan cerita atau penjelasan dari penyair tersebut. Yang kedua puisi larik. Puisi larik adalah puisi yang mengungkapkan berbagai perasaan penyairnya, perasaan yang tersusun dalam larik-larik atau baris. Jadi di dalam setiap lariknya itu ada isi hati atau pikiran dari seorang penyair tersebut. Yang ketiga puisi deskriptif. Puisi deskriptif adalah puisi di mana penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap suatu keadaan, peristiwa, benda atau suasana yang menarik perhatiannya. Selanjutnya ada unsur pembentuk puisi. Nika, tolong dibacakan. Unsur pembentuk puisi yang pertama ada majas dan irama. Majas adalah bahasa yang digunakan untuk menciptakan pesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Majas ini salah satu bentuk gaya bahasa yang digunakan dalam kalimat agar semakin hidup dan menarik. Irama secara asli adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Yang kedua, penggunaan kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang berkonotasi dan sebenarnya, yaitu kata yang memiliki makna lain dibandingnya atau sesuatu makna yang berkaitan dengan kata. Ya, jadi seperti yang ada sebelumnya, materi sebelumnya ya, yang dijelaskan tentang majas. Nah, di sini kita ulas kembali majas dan irama. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu. Jadi, fungsi majas dalam puisi itu yang pertama digunakan untuk menciptakan kesan tertentu. Selanjutnya, selain memberikan kesan untuk para pembaca, dia juga memberi kesan kepada seorang penyimaknya. Nah, majas ini adalah salah satu bentuk gaya bahasa yang digunakan dalam kalimat agar semakin hidup dan menarik. Yang kedua, penggunaan kata-kata atau konotasi. Nah, kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Jadi dia itu tidak sesuai faktanya. Yaitu kata yang memiliki makna lain dan baliknya atau suatu makna yang berkaitan dengan suatu kata. Selanjutnya, kata-kata berlambang. Maksud dari kata-kata berlambang, lambang itu apa sih? Kata lain dari kata lambang? simbol. Iya, benar. Makanya kalian harus memperhatikan materi yang di depan ya. Di sini sudah dijelaskan secara detail, maka kalian harus menyimaknya. Nah, lambang atau simbol adalah suatu seperti gambar, tanda, bentuk, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu, seperti itu. Yang keempat, pengimajinasian dalam puisi. Nah, maksudnya kata atau suasana dalam puisi itu bisa menimbulkan khayalan atau imajinasi. Jadi setelah kita membaca puisi yang setelah dibuat atau membaca puisi karya orang lain yang memiliki kata kias atau kata yang memiliki imaji, maka kita akan masuk ke dalam dunia puisi tersebut. Maka kita akan berkhayal, oh benar ini kayak seperti ini atau ini bentuknya seperti apa, maka kita akan mengetahui
puisi tersebut. Selanjutnya Struktur puisi. iya benar. Teks puisi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang struktur. Siapa yang bisa membantu ibu untuk membacakan? Lalu, Baiknya, silakan. satu ada tema. Tema adalah gagasan pokok yang ingin diungkapkan oleh penair. Tema biasanya tersirat dalam keseluruhan puisi. Nada dan suasana. Nada mengungkapkan sikap penair terhadap pembaca, sedangkan suasana adalah pandangan jiwa pembaca kalau membaca puisi. Akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Yang ketiga ada perasaan dalam puisi. Puisi mengungkapkan perasaan dari penair. Lalu yang keempat ada amanat. Amanat merupakan suatu pesan yang ingin disampaikan penair dalam puisinya. Baik, makasih ya Nak. Jadi struktur yang pertama yaitu ada tema. Tema adalah gagasan pokok yang ingin diungkapkan oleh penyair. Jadi dalam sebuah puisi itu tentunya harus memiliki tema saat akan membuat. Biasanya tema itu adalah tujuan utama yang ingin disampaikan oleh penyairnya. Selanjutnya ada nada dan suasana. Nah, nada dan suasana merupakan sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Jadi nada itu adalah yang saat disampaikan oleh penyairnya, namun saat suasana itu adalah isi hatinya. Selanjutnya yang ketiga itu perasaan dalam puisi. Puisi mengungkapkan perasaan dari penyair. Kalian saat membaca puisi pasti memiliki perasaan kan saat membacanya. Jika puisinya sedih maka perasaan kalian akan ikut sedih. Yang terakhir yang keempat yaitu amanat. Nah, amanat ini berupa dalam puisi memiliki pesan penyair yang disampaikan atau amanat yang ingin disampaikan oleh penyairnya. Baik, selanjutnya nah ini contoh dari puisi. Ada yang ingin membacakan puisi ini? Ayo Bu, Ya. kebutuhan cahaya. Aku lemah bercahaya, tak ada apa dengan jelata. Ia menghilangi bau insan, mereka sangka akan keindahan. Senja sudah direbut, kini lalang mereka bawa pulang. Kini tinggal di taman. Setidaknya yang menjadikan cahaya senja. Pasalnya yang terakhir dengan cahaya tak mungkin menjadi hubungan cahaya. Baik, terima kasih. Nah, ini adalah salah satu contoh puisi. Namun ibu ingin kalian menganalisis atau memberi contoh dari materi yang sudah ibu sebutkan ya. Ibu akan meneruskan puisi yang seperti itu. Itu tipe yang ini. Iya, nah. Siapa di sini yang pernah melihat atau pernah membaca atau bahkan pernah menyampaikan puisi yang berjudul Aku Ingin? Ini karya siapa? Ya, jadi Saya ingin berat sekali kepadamu. keren. Coba Ida kalau begitu bisa membacakan dengan penuh penghayatan. Aku ingin karya satu kepadamu. Aku ingin mencintaimu. Kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikan aku. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dan isyarat tak sempat disampaikan awal kepada hujan yang menjadikan dia. Nah, setelah Ida membacakan, ibu harap dari salah satu dari kalian bisa maju ke depan menentukan yang mana majas pada puisi tersebut. Siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, pada Mika silakan untuk menyampaikan yang termasuk majas pada puisi Aku Ingin. Ibu ada yang lain tahu? Iya, yang bisa tahu. Yang lain perhatikan ya. Yang ini kita nyata kita bola. Kenapa bisa disebutkan majas hiperbola? Karena dia menggunakan bahasa yang sederhana Bu, tapi
ya itu. Selanjutnya, Saya cuma tanya membawa ini Bu. Nah, ini juga bisa kayak sama yang di dalam ini juga Bu. itu termasuk aja hiperbola menurut Namika. Iya, benar. Baik, dari teman-teman yang lain, menurut Ida yang masuk majelis lagi yang mana nak? Silakan maju. Majelis apa nak? Kalau menurut saya ini personifikasi karena awan menyampaikan kepada hujan. Awan kan bukan manusia yang bisa menyampaikan sesuatu kepada Ini termasuk majelis personifikasi. personifikasi. Nah, dari kedua teman kalian yang maju tadi, menurut Ida, pendapat Mika setuju tidak? Kalau misalnya aku ingin mencintaimu dengan sederhana merupakan majelis hiperbola. Setuju. Alasan Ida setuju kenapa? Itu kan berdua kan yang berlebihan. Nah di situ konteksnya aku yang mencintai dengan sederhana. Emangnya ada yang mencintai seseorang dengan luar biasa? Makanya itu termasuk melebih-lebihkan saja. Iya. Kalau menurut Mika, Mika setuju tidak sih dengan pendapat Ida tentang aku ingin mencintai dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan. Nah itu termasuk kata Ida termasuk majelis personifikasi. Mika setuju tidak sih dengan pendapat Ida? Kenapa? Karena personifikasi itu kan dia yang menggambarkan benda mati seperti makhluk hidup Bu. Ya, ibu juga setuju ya dari pendapat kalian bahwa pada puisi aku ingin ini memiliki majelis hiperbola dan personifikasi. Pada aku ingin mencintai dengan sederhana itu termasuk hiperbola karena di dalamnya lebih-lebihkan. Kan tidak ada orang yang mencintai itu dengan sederhana, tentu dengan luas pasti. Kalau cintanya sederhana bisa dilakukan tidak? Cintanya bisa ya? Sebenarnya kalau mencintai aja maksudnya sederhana atau yang lain itu kan melebih-lebihkan saja. Ya betul. Selanjutnya personifikasi dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan. Emang awan bisa berbicara? Nggak bisa Bu. Emang hujan bisa ngobrol sama awan? Tidak kan? Maka dia disebut majelis personifikasi. Sampai sini paham? Paham Bu. Baik, jika sudah paham, berarti kalian sudah menguasai materi tentang teks puisi. Dari materi tentang teks puisi ada yang ingin bertanya? Cukup Bu. Cukup ya, jika cukup, Ibu minta sama kalian untuk menyimpulkan materi tentang teks puisi. Siapa yang bisa menyimpulkan materi tentang teks puisi? Pengertian puisi itu ada apa saja, unsurnya apa saja, dari materi yang sudah dipelajari dia, pada Ida disilakan. Kalau saya sih lebih ke pengertiannya Bu ya. Kalau teks puisi itu adalah satu bentuk prosa yang dituliskan untuk menyampaikan perasaan dari sang penyair atau sang si penulis puisi tersebut. Ya, jadi puisi itu adalah suatu yang disampaikan oleh penyair tentang isi hatinya. Mika juga bisa loh menyampaikan isi hati dia berupa puisi. Mika pernah tidak membuat puisi tentang isi hatinya? Pernah Bu. Waduh, puisi tentang apa tuh? Cinta bisa diucapkan? Disampaikan? Lupa. Baik, jadi benar ya bahwa puisi itu adalah ungkapan isi hati seseorang. Di dalam puisi juga seperti yang sudah kita pelajari ada majas dan ada maknanya, ada amanatnya. Pokoknya seperti yang sudah dijelaskan ya. Baik, jadi kalian sudah paham. Di sini Ibu minta kalian siapkan satu kertas. Ibu akan mengadakan evaluasi jika kalian sudah paham. Tidak nak, bukan ujian. Ini hanya sekedar mengetes sampai mana pengetahuan kalian.
Apa pengertian dari puisi? Berikan sederhana. Berikan pendapat ahli sebagai penguatnya. Ya, silakan menjawab ya. Jadi soal nomor 1, Bu sebutkan menjelaskan pengertian dari puisi menurut kalian, lalu diperkuat oleh pendapat ahli. Ibu beri waktu 1 menit untuk menjawab. Tidak, kerjakan dengan baik ya nak. Sudah? Baik. Sudah? Soal nomor 2. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri dari puisi. Ibu beri waktu 1 menit juga dari sekarang. Sudah? Sudah, Bu. Soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis puisi. Ibu beri waktu 1 menit. Baik, tugas dari ibu hanya 3 soal itu. Jika sudah, langsung kumpulkan. Baik, ibu cek terlebih dahulu. Ini punya Nika. Punya Nika. Baik, sepertinya tugasnya bisa kalian jawab dengan baik. Baik anak-anak, kalian sudah menyimpulkan, sudah melakukan evaluasi juga. Sebelum kita pulang, kita ice breaking mau tidak? Ya, selamat berdiri. Ice breakingnya ikuti yang ibu ucapkan, jangan ikuti yang ibu lakukan ya. Jika ibu mengucapkan pegang kepala, maka kalian pegang kepala, jangan lihat yang ibu lakukan. Paham? Kita mulai ya. Pegang kepala, pegang mata, pegang perut, pegang lutut, pegang kepala. Bagus sekali. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah setia mengikuti pelajaran ibu pada hari ini. Ibu sangat berterima kasih kepada kalian karena sudah setia dan sudah mau belajar bersama tentang teks puisi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Yumadi Kertiasi dengan NPM 21130411038. Di sini saya bertugas sebagai observer lisan dari saudari Ayu Giriani yang mempraktikkan keterampilan mengajar, yaitu penggunaan variasi. Nah, pada saat Ayu Giriani mempraktikkan keterampilan mengajar tersebut, dari saya pribadi menilai cukup bagus dan sudah baik. Baik, itu saja masukan dari saya dan juga kesan dari saya, semoga dapat dipahami. Saya terima kasih. Sekian video praktik dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.